Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 7.30, jadi kita mulai saja untuk pembelajarannya. Silakan untuk rekan-rekan belajar yang sudah masuk ke room ini untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, jadi selama kita belajar nanti silakan diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Saya tunggu sambil mengaktifkan kameranya. Saya awali terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Kameranya diaktifkan. Masih saya tunggu untuk mengaktifkan kameranya, jadi nanti kita bisa ngobrol istilahnya ya. Kalau saya jadi saya nggak ngomong sendiri di sini kalau kalian mengaktifkan. Terima kasih. Oke, yang pertama silakan untuk ketua kelas ya, untuk ketua kelas untuk mempersiapkan catatan untuk masing-masing kelas. Jadi ketika nanti sudah berangkat semua atau sudah masuk ke room semua, ketua kelas bisa melis siapa saja yang ikut dan tidak ikut pada event kali ini, sehingga nanti bisa jadi nilai tambah bagi saya, karena ketika kalian mengikuti Vicon, ketika kalian aktif dalam pembelajaran, maka itu adalah suatu nilai tambah pada nilai sikap kalian, seperti itu ya, nilai sikap rekan-rekan belajar semuanya. Nah, silakan, karena sudah agak banyak yang mengaktifkan kamera juga, yang belum mengaktifkan kamera silakan diaktifkan. Kemudian mempersiapkan bukunya. Nah, buku administrasi umumnya disiapkan. Bagi yang belum mengambil, silakan saya tunggu untuk mengambil buku administrasi umumnya. Jadi catatan, pulpen ataupun alat tulis silakan diambil. Jadi ketika nanti saya sedang menjelaskan ataupun saya sedang menyampaikan, kita bisa relate atau bisa nyambung seperti itu. Apa yang saya jelaskan bisa kamu tangkap, dan kemudian apabila itu hal-hal yang penting, sekiranya kamu ingin mencatat, nanti lebih mudah untuk mencatat ya. Saya berikan waktu, silakan apabila ada yang belum mengambil buku maupun alat tulisnya, silakan untuk mengambil alat tulisnya terlebih dahulu, seperti itu ya. Silakan bagi yang mau mengambil alat tulis maupun buku administrasi. Ya, oke, kita mulai saja pembelajarannya sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya awali, kita baru beberapa kali Vicon ya. Mungkin untuk yang kelas 10, apalagi saya memang jarang Vicon, karena prediksi saya memang semoga saja kita bisa lekas ketemu, tapi ternyata pada pembelajaran tatap muka pun untuk administrasi umum belum ada jam ataupun belum ada alokasi waktu untuk kita bertatap muka, karena mungkin dianggapnya administrasi umum itu bukan pelajaran yang produktif mungkin ya. Kita pembelajarannya itu bisa bisa dilaksanakan secara daring, tapi nggak apa-apa, semoga nanti bertahap tatap muka ini ataupun pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran administrasi umum ya. Seperti itu untuk anak-anakku semuanya, rekan-rekan belajar semuanya. Saya ingin sedikit mereview terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah masuk ke materi ketiga, betul? Kita masuk ke bab berapa ya, Nak? Diaktifkan dulu. Iya, bab 3 ya. Kita mereview dari awal ya. Saya mau mereview sedikit dari awal bahwa ketika materi pertama ya, untuk materi pertama ataupun bisa kalian lebih familiar dengan kata bab ya. Bab pertama kita belajar tentang apa, Nak? Memahami administrasi, Bu.
Ya, mohon maaf ya karena perangkatnya terputus. Barusan ada kendala yaitu mati lampu barusan punya saya di komputer sekolahan itu mati lampu. Jadi untuk komputer sekolahan mati semuanya. Ini saya ganti dengan device atau saya ganti dengan HP tapi tidak masalah. Nanti kita akan lanjutkan ya. Jadi tadi untuk materi pertama yang kita pelajari adalah apa, Nak? Memahami Pengertian administrasi. Iya. Pengertian administrasi atau lebih jauhnya adalah memahami administrasi ya. Kita belajar tentang dasar-dasar dari administrasi itu sendiri. Ya. Jadi untuk administrasi itu sendiri ketika kita belajar di awal semester dulu, kita belajar bahwa administrasi itu dibagi menjadi dua untuk pengertiannya ya kan. Ada administrasi itu secara dalam arti sempit dan juga administrasi dalam arti yang luas. Ya, Nak? Bagi yang dulu belum mencatat secara jauh ataupun mencatat secara lengkap, silahkan nanti dilengkapi catatannya ya. Nah, untuk administrasi secara sempit sendiri ya, kalaupun kita kembali flashback gitu ya untuk materinya, bahwa materi administrasi itu untuk administrasi secara sempit merupakan kegiatan surat menyurat ya, surat menyurat, penerimaan, pencatatan, penghimpunan, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan dokumentasi serta pendaftaran atau registrasi, kearsipan dan sebagainya dalam setiap usaha kerjasama yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah pengertian administrasi secara sempit. Untuk administrasi secara luas itu sendiri, keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, itu adalah pengertian administrasi secara luas. Ya. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi. Kemarin kita belajar juga, kalau rekan-rekan belajar masih ingat, kita sempat praktek juga ya di materi ini. Saya minta kalian untuk wawancara, ya, sesuai dengan orang-orang yang terdekat maupun orang yang dikenal, ya, wawancara tentang personil administrasi. Ya, kebanyakan yang masuk ke saya itu adalah guru, ya, yang diangkat adalah guru karena ketika itu awal-awal kemarin kita pembelajaran itu pandemi memang sedang naik ya, Juli Agustus itu pandemi sedang naik, jadi saya kurang setuju ketika kalian observasi itu ataupun kalian itu wawancara dengan orang-orang yang jauh seperti itu, makanya orang-orang yang dekat saja seperti itu. Nah, ini pada saat ini rekan-rekan belajar kemarin materinya pun kita arahkan ya, pada materi-materi yang sifatnya lebih umum seperti itu. Nah, untuk lebih jauh lagi kita sudah kemarin rekan-rekan belajar sudah observasi, lalu kita untuk bab 2 sendiri lebih jauh kita bicara tentang bab 2 apa? Bab 2 kita belajar tentang apa, Nak? Jabatan, tugas, dan rangkaian pekerjaan. Rangkaian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Betul. Jadi untuk bab 2 kita belajar tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Ya, betul. Jadi setelah pada bab 1 itu kita ataupun rekan-rekan belajar kita bersama-sama sudah belajar tentang dasar-dasar dari administrasi. Pada bab 2 ini kita sudah menjurus tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Jadi ketika bab 1 itu saya minta untuk rekan-rekan belajar itu observasi ya atau wawancara.
Itu tidak lain karena sebagai pondasi, ya. Ketika sudah tahu materinya atau konsepnya, konsep administrasi, rekan belajar sudah bisa wawancara, ya. Wawancara itu kalian bertanya tentang pekerjaannya apa, dokumen yang dikerjakan apa saja, ya kan? Lalu kemudian di bab 2 ini saya minta rekan belajar untuk lebih spesifik, ya. Tugasnya itu apa saja? Uraian pekerjaan dari personil administrasi yang kemarin dibahas itu apa saja, ya, untuk jabatan tugas dan uraian pekerjaan. Nah, lebih jauh lagi kita belajar tentang bab 3, yaitu persyaratan personil administrasi, ya. Untuk bab 3 kita belajar. Ada yang bisa menyampaikan untuk persyaratan personil administrasi itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja? Siapa yang? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan 3 itu apa saja? Kamila, sebentar. Mohon maaf, sebentar. Siapa yang angkat tangan tadi, Kamila? Iya, Bu. Persyaratan personil administrasi ada 3. Silakan. Persyaratan pengetahuan, persyaratan keterampilan, dan persyaratan kepribadian. Iya, betul. Ini Kamila, saya tulis dulu ya. Kamila Zulfa Indika. Kelas berapa, Nak? 10 AKL 1. 10 AKL 1. Absen? 17. 17. Ya, terima kasih Nak Kamila atau Mbak Kamila. Jadi betul bahwa persyaratan personil administrasi itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3, yaitu persyaratan pengetahuan, persyaratan keterampilan, dan persyaratan kepribadian. Ya, jadi masing-masing persyaratan ini memiliki memiliki anunya masing-masing, ya, memiliki integritas dan juga memiliki persyaratan itu detailnya masing-masing, ya. Oke, yang pertama adalah persyaratan pengetahuan. Ada yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Cynthia, silakan. Cynthia dulu. Cynthia Aning. Cynthia Aning absen berapa? Kelas berapa dulu, Nak? Kelas 10 AKL 4. 10 AKL 4. Iya, absen berapa, Nak? Absen 29. 29. Iya. Oke, silakan, Nak, menyampaikan terlebih dahulu. Pengetahuan berarti berkaitan dengan pendidikan seorang guru serta ada dokumen. Misalnya lulus S1 pendidikan. Ya, oke. Jadi untuk persyaratan pengetahuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cynthia, terima kasih Mbak Cynthia. Persyaratan pengetahuan merupakan klasifikasi, ya, klasifikasi dari persyaratan dari personil administrasi pada pengetahuannya. Nah, pengetahuannya ini diukur dari mana? Dari tingkat pendidikan formal. Ya, tingkat pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal itu apa saja? Ada SD, SMP, SMA, SMK, ya. Kemudian ada D3, S1, S2, S3, ya. Jadi berjenjang dari mulai SD sampai kemudian SMP. Nah, rekan-rekan belajar berarti sekarang sudah pada tahap di mana? Di SMK, ya? Ya, Bu. Nah, ketika ini saya berbicara lebih jauh lagi tentang administrasi, ya, tentang dokumen misalnya, ya, kita kaitkan karena ini nanti berkaitan juga ke materi kita selanjutnya. Nah, untuk rekan-rekan belajar semuanya, contoh kecil yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya rekan-rekan belajar semuanya untuk menyadari ataupun sadar pada dokumen-dokumen rekan belajar semuanya, ya. Dokumen dari, berarti sekarang sudah punya 2, ya, dokumen ijazah, ya, dari SD kemudian SMP. Nah, itu yang menyimpan siapa? Saya mau tanya dulu.
Yang Kan menyimpan sendiri, siapa? Bu. Menyimpan Bu. sendiri. Oke, ada yang Diri menyimpan sendiri. sendiri, lalu yang lain? Orang tua. Orang tua, Bu. Orang tua, Bu. Orang tua, Bu. Orang tua, Bu. Oh iya, mohon maaf baru saya on kan. Oke, setelah tadi rekan-rekan belajar sudah menyampaikan bahwa oh ternyata yang menyimpan berarti orang tua ya. Yang menyimpan berarti orang tua. Nah sekarang saya mau tanya, disimpannya di mana dokumennya? Lemari, Bu. Di lemari. Ada yang di Lemari. Ya, ada yang di lemari, ya, ada yang di tas, ada yang di mungkin kalau kalian biasa ini ada yang di bibet mungkin ya di apa namanya ya sekitar seperti lemari-lemari yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti itu. Nah, rekan-rekan pelajar harus tahu bahwa ijazah itu penting. Ya, ijazah itu dokumenmu sendiri sebenarnya ya. Karena itu dokumenmu dan itu hal yang penting. Penting untuk rekan belajar untuk tahu bahwa ketika misalnya nih sekarang kan rekan belajar ini ya sudah mulai beranjak dewasa ya, untuk belajar untuk menata ya, paling tidak kalaupun tidak sekarang kan kalau yang asli kan masih dipegang orang tua masing-masing. Nah, belajar untuk menata yang dokumen yang fotokopian dulu misalnya ya. Jadi misalnya untuk kelas 10 berarti ya, untuk kelas 10 AKL sekarang dari AKL 1, 2, 3, dan 4 mungkin kemarin terakhir itu diminta untuk mengumpulkan draft apa itu namanya ya, draft yang apa namanya yang dikumpulkan di depan ini, di depan ataupun dikumpulkan di ruang OSIS. Sudah dikumpulkan apa belum? Sudah apa belum? Mengumpulkan itu loh, lembar yang kalian lembar yang mohon maaf itu yang mengaktifkan mengaktifkan. Nah, terima kasih. Aktif lagi. Assalamualaikum. Itu yang lagi mengaktifkan suaranya siapa ya? Nah, terima kasih sudah mematikan ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah kepada rekan-rekan belajar semuanya sudah ini belum ya? Sudah mengumpulkan list yang kemarin diisi ketika daftar ulang? Sudah dikumpulkan apa belum? Nah, ada yang Sudah, Bu. Iya. Belum kita. Oke, itu penting ya nak. Kenapa saya bilang penting? Seharusnya adalah kamu punya fotokopiannya. Ya, saya nggak tahu itu sudah disampaikan atau sudah diumumkan apa belum. Jadi data itu kan sebenarnya datamu sendiri, ya kan? Nah, ketika kamu punya data seperti itu, data yang kamu kumpulkan di sekolah, harusnya kamu punya kopiannya, ya. Jadi waktu sekolah itu membutuhkan lagi, kamu masih punya backupnya. Ini loh Pak, saya kemarin sudah mengumpulkan. Tapi kalau memang hilang ataupun belum direkap, ya ini saya punya kopiannya. Seharusnya seperti itu, ya. Makanya ini penting untuk rekan-rekan belajar. Misalnya nanti, Bu, saya kok belum punya kopiannya ya Bu, kayak gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba untuk men-sharekan ke kalian draftnya ataupun lembarnya. Kamu bisa print, kemudian nanti bisa diisi lagi ya. Karena itu adalah data dirimu ya. Jadi sewaktu-waktu sekolah itu membutuhkan, kamu punya datanya, tinggal disampaikan. Gitu ya, Nak? Halo? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kembali lagi ke materi, yaitu tentang persyaratan pengetahuan tadi ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk persyaratan keterampilan, ya, untuk persyaratan keterampilan itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Saya, Bu.
Bentar, saya pilih ya. Saya, Bu. Coba Safina. Safina Zahra Anggia. Silakan. Persyaratan keterampilan adalah standar atau ukuran yang ditentukan sesuai dengan mutu atau jumlah dan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat bekerja melebihi standar yang ditetapkan. Contoh dokumen, sertifikat keahlian, kejuaraan, dan lain-lain. Ya, terima kasih, Nak. Jadi, untuk Safia tadi kelas berapa ya? 10 AKL berapa? AKL 3, Bu. Safina, AKL 3 absen? 31. 31. Terima kasih. Nah, betul. Jadi, persyaratan keterampilan itu adalah keterampilan ataupun nilai plus. Kalau saya bilang soft skill ya, soft skill dari personil kantor. Jadi kamu memang punya materi-materi inti ataupun pengetahuan-pengetahuan inti di sekolah yang kamu pelajari ya, yang dicantumkan di ijazah yang formal tadi. Tapi kamu juga memiliki misalnya atau personil kantor itu harus punya soft skill ataupun keterampilan khusus ya. Kalau misalnya kalian akuntansi berarti kalian harus punya skill keakuntansian. Misalnya kalian bisa menggunakan aplikasi akuntansi misalnya Mayop ya, atau kamu kalau akuntansi kamu dapat mengelola keuangan dengan aplikasi misalnya yang lain yang akuntansi yang kekinian, itu kan merupakan soft skill. Nah, dari keterampilan itu ya kamu sahnya ataupun itu dilegalkan dengan apa? Jadi dilegalkan dengan sertifikat, ya kan? Dilegalkan dengan mungkin surat dari sekolah kalau yang menyatakan bahwa ini anak sudah lulus dari akuntansi dan memiliki keterampilan A, B, C, D, E sesuai dengan kompetensi lulusan dari akuntansi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang lebih jauh lagi yaitu persyaratan kepribadian. Jadi persyaratan kepribadian merupakan keseluruhan watak dan sifat seseorang ya. Keseluruhan watak dan sifat seseorang. Persyaratan kepribadian ini penting apa enggak ya? Coba ada yang mau menyampaikan enggak? Persyaratan pengetahuan ini penting atau tidak? Persyaratan keterampilan. Silahkan untuk siapa namanya ya? Aulia, silahkan Aulia Rarasati. Kelas berapa? Halo Aulia. Aulia Rarasati. Sudah sudah angkat tangan? Belum ada suara. Vicky Rizky? Ya, Bu. Ya, Vicky Rizky absen berapa nak? Kelas berapa dulu? Kelas 10 AKL 2. 10 AKL 2 pas ya, berarti ini sudah 3-3-nya AKS, 4-4-nya sudah. Absen berapa nak? 13. Ya, silahkan Vicky. Menurut Vicky, persyaratan kepribadian ini penting atau tidak? Penting banget, Bu. Penting banget. Kenapa? Karena persyaratan kepribadian itu kan kepribadian sifat dari seorang gitu kan, Bu. Seperti supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan mampu bersikap inklusif dan objektif. Iya, terima kasih untuk Vicky. Betul. Jadi persyaratan kepribadian seorang personil kantor itu tidak kalah penting dari persyaratan sebelumnya. Ya. Seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, ramah, ya,
lalu suka menolong mungkin, kemudian bertanggung jawab, itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki ya, serta biasanya kalau kalian sedang melihat ini ya, melihat iklan ini, dapat bekerja sama dalam tim atau dapat bekerja dalam tim misalnya kayak gitu. Berarti itu kan kemampuan kepribadiannya berarti bisa bekerja sama dalam tim, contohnya gitu. Ternyata itu dimasukkan di persyaratan, berarti itu penting. Nah, itu adalah contohnya ya. Jadi persyaratan kepribadian itu tidak kalah penting dari persyaratan pengetahuan dan persyaratan keterampilan. Jadi ternyata kepribadian itu penting. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode analisis personil administrasi. Kemarin saya sudah minta kalian untuk lebih belajar lebih dalam pada metode ini. Ya, jadi ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang analisis jabatan. Ya, ada yang mau menyampaikan analisis jabatan itu apa? Ya, Bu. Saya pilih dulu ya. Ya, silakan Manca. Manca Anggi. Kelas berapa, Nak? KL 1 Iya, KL 1. Absen? 24. 24. Ya, silakan Panca. Analisis jabatan atau disebut dengan job analisis adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisis atau penganalisisan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Analisis jabatan juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tersebut dengan baik. Iya, terima kasih. Ya, betul. Jadi secara rinci analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisis atau penganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana mengerjakannya serta mengapa harus dilaksanakan. Contoh kecil saja. Coba saya mau tanya tentang pegawai TU. Ya, pegawai tata usaha. Pegawai tata usaha itu yang dilakukan apa saja? Ada yang mau menyampaikan nggak? Ya, jadi ada mencetak. Mencetak apa, Nak? Mencetak apa, Vicky? Berkas penting, Bu. Iya, mencetak berkas-berkas penting. Contohnya apa? Surat mungkin, ijazah, maupun legalisir ya. Kan banyak tuh kalian nanti ketika SMP mungkin atau ketika SMA mungkin ke sekolah minta legalisir untuk mendaftar pekerjaan atau untuk mendaftar kuliah. Nanti kan perlu legalisir, berarti kan itu tugasnya pegawai TU. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya itu misalnya, ketika itu membuat surat ya dia harus mengetik surat, lalu ngeprint, kemudian mintakan tanda tangan kepala sekolah, contohnya begitu. Lalu kemudian lebih jauh, mengapa harus dilaksanakan? Pegawai TU itu sepertinya ini ya sepele ya, lah yang pegawai TU misalnya kayak gitu. Tapi itu merupakan komponen dari sekolah ataupun komponen dalam organisasi sekolah yang penting. Ya, karena pegawai TU itu mengelola dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Jadi mereka harus ahli dalam bidangnya. Mereka harus bisa menata, membuat, juga mengalokasikan ataupun menyampaikan dokumennya sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan hal yang dimilikinya seperti itu. Nah, sekarang lebih jauh. Yang kedua adalah rekrutmen. Ya, ini tidak kalah penting. Proses rekrutmen merupakan proses pengerahan masalah tenaga kerja. Ya, rekrutmen adalah cara perusahaan maupun organisasi ini untuk menerima personil kantor, kemudian nanti memplotkan personil kantor itu di tempatnya masing-masing. Ya. Pada materi itu sudah cukup lengkap ya untuk metode, kemudian sumber maupun hal-hal yang terkait dengan rekrutmen ya, yaitu kendala-kendala rekrutmen juga ini. Ketika kalian sudah mengerjakan bab 3 ya, evaluasi bab 3 pasti sudah mengerjakan juga ya.
Terus kemudian adalah seleksi. Seleksi di sini harusnya punya bab sendiri ya, punya list sendiri ya setelah rekrutmen ya. Tapi di sini dimasukkan dalam rekrutmen, tidak apa-apa. Seleksi merupakan salah satu metode ataupun cara untuk melaksanakan rekrutmen itu sendiri. Kemudian ada tes wawancara dan tujuan seleksi itu masuk ke situ juga. Ya, terakhir adalah cara-cara seleksi dan juga kualifikasi seleksi. Nah, materi kita ini untuk bab 3 memang cenderung lebih banyak dari bab 1 maupun bab 2 ya. Untuk bab 1 kita cuma belajar tentang dasar dan bukan cuma ya. Kita baru belajar tentang dasar-dasar administrasi. Kemudian bab 2 itu kita belajar terkait dengan belajar tentang personil kantor ya, dari jabatan, tugas dan uraian pekerjaannya. Nah, untuk persyaratan itu sendiri ini lebih detail karena kita belajar tentang analisis, rekrutmen dan juga metode-metode dari rekrutmen itu, kemudian wawancara dan juga seleksi. Nah, sekarang lanjut kita akan evaluasi bab 3. Silahkan dicek evaluasi bab 3. Dibuka bukunya masing-masing sudah? Silahkan silahkan Aura Putri Pradita. Ada Aura Putri Pradita? Si baca nomor 1. Aura Putri Pradita, halo? Tidak ada Aura Putri Pradita. Ketua kelas untuk melis ya, melis siapa saja yang aktif dan juga siapa yang misalnya seperti ini. Berarti barusan saya tadi ini ya, kan ada dua, sudah ada dua yang saya panggil tidak ada. Ada Aulia Rarasati sama Aulia Rarasati tadi belum menjawab, sama Aulia Rarasati tadi sinyalnya hilang sih tadi. Iya, sekarang ada nggak? Ada. Ada, mana Aulia Rarasati? Sudah ada? Sinyalnya sudah masuk lagi apa belum? Sudah, Bu. Oh iya, silakan Aulia Rarasati dibaca nomor 1 evaluasi bab 3. Yang persyaratan Evaluasi bab 3 yang persyaratan betul? orang guru tingkat pendidik 2 atau 3 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B. Mohon maaf, itu bukan ya? Yang pilihan ganda, nak? Pilihan ganda. Ya, oke, saya pick up saja. Jadi orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan disebut. Sebetulnya itu ya, teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Ya, jawabannya adalah Iya, Bu. Personil administrasi. Iya, betul. Jawabannya A. Personil administrasi. Oke, betul. Jawabannya adalah A, personil administrasi. Yang nomor 2, pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta adalah pegawai apa? Ya, betul. Pegawai tetap. Nomor 3, persyaratan pengetahuan pada saat ini biasanya masih diukur dengan tingkat Pendidikan formal. Ya, betul sekali, yaitu pendidikan formal. Nomor 4, pekerjaan mencari, mengusahakan, dan menghimpun segala sesuatu, keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor, merupakan kegiatan keterampilan Betul sekali. Jawabannya adalah A, menghimpun. Menghimpun, Bu. Betul. Kemudian nomor 5, kepribadian adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang, biasanya menyangkut apa?
Cara berbicara, berbicara dan cara berjalan. Betul. Cara berbicara dan cara berjalan. Nomor 6, setiap melaksanakan pekerjaannya selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti, merupakan iya betul, tekun dan rajin. Ya. Kita lanjutkan, suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi swasta maupun pemerintahan merupakan betul. Jawabannya adalah rekrutmen. Ya. Betul. Kemudian nomor 8, sumber tenaga kerja internal yaitu tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara mutasi atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi ke suatu bagian tertentu yang kosong atau yang lain merupakan kelemahan atau kelemahannya adalah Kurang ada karyawan untuk mutasikan. Betul, jawabannya adalah D. Kurang ada wibawa bagi karyawan yang dimutasikan. Nomor 9, sistem terbuka atau tertutup dalam pelaksanaan rekrutmen akan mempengaruhi besar kecilnya pelamar merupakan Metode pelaksanaan rekrutmen. betul, yaitu metode pelaksanaan rekrutmen. Nomor 10, seleksi merupakan tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan perusahaan agar mendapatkan karyawan yang berkualitas yang tidak termasuk di dalamnya adalah Dan diartikan secara dinamis. betul, jawabannya adalah D. Orang yang tepat pada tempat yang tepat harus diperhatikan dan diartikan secara dinamis. Oke. Untuk Romawi 2-nya nanti kita evaluasi lewat tim saja. Nanti saya akan buatkan link, kemudian saya nanti per kelas saja ya, kita evaluasi per kelas nanti setelah ini nanti ataupun nanti juga bisa. Saya nanti masih ada 30 menit lagi ya, jadi kita lanjutkan ke tim saja karena ini saya mau ada rapat jam 8, ini sudah jam 8.10, jadi saya akan lambat juga tapi nggak apa-apa. Nah, untuk rekan-rekan belajar lain tetap belajar, karena kemarin ada tugas juga ya, saya sudah minta untuk rekan belajar mengerjakan yang struktur organisasi, betul? Ya, sudah dikerjakan semuanya di buku masing-masing? Ya, semalam ada yang japri saja Bu. Boleh organisasi di ekstra nggak Bu, PBNU dan lain sebagainya. Kalau memang itu yang kamu punya dan tidak ada referensi lain, silakan. Ya, silakan. Saya tidak mau membebani kamu saja. Yang penting kamu punya struktur organisasinya. Kenapa? Karena nanti saya akan lebih jauh tentang struktur organisasi kelembagaan yang lebih formal. Yaitu kita akan belajar tentang struktur organisasi di organisasi yang lebih formal, contohnya yang ada di instansi maupun perusahaan. Nanti akan saya sampaikan, kita akan evaluasi atau akan review bersama-sama analisis gitu ya. Halo? Ya, terima kasih untuk rekan belajar semuanya. Ketua kelas jangan lupa menulis siapa yang ikut dan siapa tidak ikut pada Vikon kali ini. Saya akhiri Vikon kali ini. Tetap semangat ya rekan belajar semuanya. Semoga minggu depan bisa ini lagi ya, bisa tatap muka lagi. Dan semoga administrasi umum nanti punya waktu untuk kita ketemu. Jadi kita bisa belajar lebih nyaman kalau tatap muka, dan kita bisa lebih, rekan-rekan belajar semuanya juga bisa lihat bukunya, buku administrasi itu yang biasa kalian baca lewat PDF itu kayak gimana buku yang seharusnya, nanti kita coba lebih jauh lagi ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa meninggalkan ruang Vikon, silakan. Nanti kita lanjutkan di
masing-masing di grup kelas masing-masing ya. Ya, terima kasih. Silakan bisa menambah. Nggih, Bu.